Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan kembali mempelajari bersama syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat, dan kita telah sampai pada asyartu as-sabi', syarat yang ketujuh dari syarat sahnya salat yang kita baca dari kitab syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha di al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan mengambil keterangan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Syarat yang ketujuh yaitu dukhulul waqt, ya, telah masuk waktu salat. Nah, telah masuk waktu salat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa salat itu dilakukan pada waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak boleh seseorang salat sebelum waktunya atau salat setelah keluar dari waktunya. Dan waktu-waktu salat alhamdulillah itu tidak menghalangi kegiatan-kegiatan kita. Waktu-waktu salat tidak menghalangi aktivitas-aktivitas kita. Bahkan pada hakikatnya waktu-waktu salat itu sangat membantu aktivitas-aktivitas kita, sehingga kita menjadi orang yang bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan kita dengan semakin bagus, semakin segar, semakin bersemangat ketika kita betul-betul menjaga waktu-waktu salat kita. Sehingga tidak semestinya seseorang itu mengakhirkan salat bersama dengan kaum muslimin bagi yang laki-laki berjamaah di masjid karena sebab mendahulukan untuk istirahat misalnya, atau yang semisal itu, atau karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Tidak menjadi udzur pekerjaan ataupun ingin makan
lapar, ingin makan atau ingin istirahat, itu tidak menjadi uzur untuk diperbolehkannya mengakhirkan waktu sholat. Bahkan semestinya seseorang berusaha untuk menjalankan pada waktunya atau di awal waktunya dan berjamaah di masjid bagi kaum muslimin. Adapun mengakhirkan waktunya sehingga tidak berjamaah bersama dengan kaum muslimin karena ingin makan, karena ingin istirahat, atau karena pekerjaannya, maka ini bukan uzur yang diperbolehkan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa seseorang yang mengakhirkannya dengan sengaja dia mengakhirkan sampai di luar waktunya, maka dia berada dalam ancaman yang sangat, atau dalam keadaan yang sangat berbahaya. Karena secara tidak langsung dengan dia mengakhirkannya sehingga keluar dari waktunya dengan sengaja, sama saja dia telah meninggalkan sholat dengan sengaja. Misalnya orang yang setiap hari sengaja dia pasang jam bekernya, bangunnya selalu jam 7, padahal jam 7 sudah keluar dari waktu sholat di negeri kita, keluar dari waktu sholat subuh. Maka kalau dia sengaja mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya, dia pasang jam bekernya jam 7 misalnya, atau bahkan lebih dari jam 7, kalau mungkin hari Jumat dia akhirkan menjelang waktu sholat Jumat, maka dia telah meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan kita tahu para ulama khilaf dalam masalah hukum orang yang meninggalkan sholat, antara kafir dan tidaknya, antara kafir dan tidaknya. Dan sepakat bahwa yang tidak meyakini wajibnya sholat kafir, tapi yang meyakini wajibnya sholat dan meninggalkannya dengan sengaja, maka para ulama khilaf tentang kafir dan tidaknya orang tersebut. Maka siapa yang ingin dikhilafkan oleh para ulama tentang dirinya, apakah kafir atau tidak, sehingga tentunya seorang tidak meninggalkannya dengan sengaja atau mengakhirkan dari waktunya sampai keluar waktunya dengan sengaja, karena dia dihukumi sebagai orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kalau dia sengaja melakukannya di luar waktunya. Kemudian waktu-waktu sholat sebagaimana telah kita sebutkan dari dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah liduluki syams, tegakkanlah salat sejak tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai malam, sampai gelap malam, wa qur'anal fajr, dan salat fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Ini surat Al-Isra ayat 78 menunjukkan tentang waktu-waktu salat, menunjukkan tentang waktu-waktu salat, dimulai dengan tergelincirnya matahari, sampai malam gelap. Di sana ada 3 salat, yaitu salat zuhur, ada 4 salat, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Kemudian Allah menyatakan wa Qur'an al-fajr, dan salat fajar. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang sangat jelas menjelaskan tentang waktu-waktu salat, di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu zuhri idza zalatis syams. Waktunya salat zuhur itu kalau sudah tergelincir matahari. Sudah tergelincir matahari dari tengah-tengah di atas langit tergelincir, maka masuk waktu salat zuhur. Sampai kapan? Wa kana dhillu rajul qatulihi, sampai bayangan seseorang itu sama dengan tingginya orang tadi. Sampai bayangan sesuatu sama dengan tinggi sesuatu tadi. Malam tahduril asr, selama belum masuk waktu asar. Kalau sudah lebih dari bayangan lebih dari tingginya orangnya atau panjangnya benda, kalau sudah lebih maka telah masuk waktu asar. Dengan perginya waktu zuhur langsung masuk pada waktu asar. Dan waktu asar terus berlangsung sampai waktu asar, disebutkan dalam hadis ini waktu asar malam tasfirru syams. Waktu asar itu terus berlangsung sampai matahari kekuning-kuningan. Tidak lagi terik sebagaimana waktu zuhur, tapi sudah mulai kekuning-kuningan hendak tenggelam. Kemudian Nabi menyatakan wa waktu salatil maghrib ma lam yaghibis syafaq. Dan waktu salat maghrib itu setelah tenggelam matahari sampai sebelum hilangnya syafaq. Syafaq itu warna kemerahan atau putih kemerahan yang ada di langit. Setelah tenggelamnya matahari itu langit masih ada keputihan dan ada warna merahnya. Yang kemudian nanti hilang warna merah dan hilang kemudian keputihan yang ada di langit, warna putih yang ada di langit kemudian berganti menjadi hitam. Ketika sudah hilang syafaq al-ahmar, kalau sudah hilang warna kemerahan tadi, maka masuk waktu salat maghrib. Maka habis waktu salat maghrib. Nah, atau bisa juga dengan tanda dengan munculnya gelap. Munculnya gelap ya, dan dengan hilangnya dengan hilangnya siang ya, dengan munculnya gelap dan dengan hilangnya siang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sha'im." Apabila gelap itu sudah datang, apabila gelap itu sudah mulai muncul, gelap malam, kemudian siang sudah mulai pergi, ini dengan tenggelamnya matahari, maka akan muncul dari arah barat gelap, akan muncul dari arah muncul dari arah timur gelap ya. Kemudian siangnya dari arah barat lama-lama menghilang. Maka dengan munculnya gelap dari arah timur dan dengan perginya siang dari arah barat, maka telah datang waktu salat maghrib. Nah, dan ini berlangsung sampai hilangnya syafaq. Ini kalau sudah muncul kegelapan dari arah timur dan pergi waktu siang dari arah barat, maka telah datang waktu maghrib. Yaitu maksudnya kalau sudah tenggelam matahari. Kalau matahari sudah tenggelam semuanya, tidak kelihatan lagi, bulatan matahari itu sudah tenggelam, maka masuk waktu salat maghrib. Dan mulai muncul kegelapan dari arah timur, dan di arah barat masih ada warna keputihan dengan warna merah. Kalau warna merah tadi sudah hilang dan sudah berubah menjadi hitam semuanya,
maka keluarlah dari waktu maghrib masuk ke waktu isya. Setelah itu waktu isya, ya, dikatakan dalam hadis ini, wa waktu salatil isya ila nisfil lail al-awsat. Dan waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu'is syams. Dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar selama belum terbit matahari. Jadi antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, fa idza tala'atis syams fa amsaka 'anis shalah fa innahu fa amsak 'anis shalah. Nah. Apabila sudah terbit matahari, maka berhentilah. Ini tidak boleh lagi untuk salat. Sudah habis waktu salat. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Demikian waktu salat telah ditentukan. Dan kalau kita perhatikan dalam waktu salat tadi ada dua waktu yang tidak langsung berpindah ke waktu salat berikutnya. Itu waktu salat asar dan waktu salat isya. Ada dua salat yang setelah habis waktunya tidak langsung datang waktu salat berikutnya. Itu salat asar dan salat isya. Salat asar itu dikatakan dalam hadis tadi setelah selesainya waktu zuhur langsung masuk waktu asar sampai matahari kekuningan. Sementara waktu maghrib itu setelah tenggelamnya matahari. Padahal antara matahari kekuningan sampai tenggelam itu masih ada waktu. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa itu masih waktunya sholat asar. Itu masih waktunya sholat asar, tetapi dibagi dua menjadi waktu yang ikhtiyari dan waktu yang daruri. Dibagi menjadi dua, waktu yang ikhtiyari dan waktu yang daruri. Artinya kalau seorang itu menjalankan sholat ya, setelah matahari kekuningan, sholat asar, setelah matahari itu kekuningan ya, sampai sebelum tenggelamnya matahari, itu masih menjalankan sholat pada waktunya, masih menjalankan sholat pada waktunya ya. Tetapi itu bukan untuk setiap orang. Itu waktunya orang-orang yang darurat, dalam keadaan terpaksa harus mengakhirkan sampai waktu tersebut. Ini orang yang punya suatu tugas, suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga dia baru bisa menjalankan sholat asar setelah matahari kekuningan sampai menjelang tenggelamnya matahari, maka dia dia menjalankan salat masih pada waktunya. Tapi bagi orang yang tidak ada darurat, tidak ada sebab, tidak ada alasan ya, maka ini tidak diperbolehkan, dan itu merupakan tandanya atau merupakan sifatnya orang-orang munafikin. Sifatnya orang-orang munafikin itu dia adalah orang yang mengakhirkan waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang salat, itu orang yang mengakhirkan waktunya, mengakhirkan waktu salat tadi. Nah, dalam ayat yang lainnya dikatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Dan akan datang setelah mereka orang-orang yang membuang waktu salat. Adha'us shalah artinya mengakhirkan waktu salat, Dikatakan di sini dalam ayat yang pertama tadi kita katakan
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dikatakan orang yang sahun, orang yang menyia-nyiakan waktu. Dan dalam ayat berikutnya, faqalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah. Akan datang setelah mereka generasi yang akan membuang salat atau menyanyiakan salat. Sehingga orang yang mengakhirkan waktu salat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menyia-nyiakan dan orang yang orang yang membuang salat. Ini penyebutan yang sangat jelek bagi orang-orang yang mengakhirkan waktu salat. Allah berikan nama dia sahi, orang yang menyia-nyiakan salat, dan orang yang mudhi'an, menghilangkan salat, membuang salat. Dan Allah mengancam mereka orang yang mengakhirkan waktu salat dengan wail, fawailul lil musallin. Dengan wail adalah neraka, lembah yang ada di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Diancam dengan mendapatkan lembah yang ada di neraka jahanam. Maka ini bukan perkara yang remeh mengakhirkan waktu salat. Seorang terkadang dia mengakhirkannya hanya karena bajunya kotor misalnya. Itu tidak menjadi sebab untuk mengakhirkan waktu salat. Kalau kotornya bisa dibersihkan, kenapa tidak segera dibersihkan? Jika harus ganti baju mana yang kotor dibersihkan. Namun tidak boleh kemudian dia sampai hanya karena kotor bajunya kemudian dia mengakhirkan waktu salat. Nah, sebagian ada yang demikian. Kecuali orang yang memang punya udzur. Kecuali orang yang punya udzur, apakah dia itu tertidur sehingga bangunnya kesiangan, atau dia lupa sehingga baru ingat belum sholat zuhur, ingatnya pada waktu asar. Maka apa yang dia lakukan? Segera dia melakukan sholat yang dia lupa pada saat dia ingat. Jangan ditunda-tunda. Kapanpun dia ingat, dia lakukan pada saat itu. Kapan dia ingat waktu sholat yang dia tinggalkan, dan kapan dia bangun dari sholat yang dia tinggalkan, maka dia lakukan pada saat itu juga. Setelah dia bersuci langsung dia lakukan. Meskipun di waktu-waktu yang terlarang, meskipun pada saat tenggelamnya matahari, terbitnya matahari, tapi itulah waktu saat dia ingat, itulah waktu saat dia bangun, maka itulah waktu salatnya dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya 'anis shalah aw man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur sehingga tertinggal dari waktu salat, setelah keluar waktu salat dia bangun setelah keluar waktu salat, atau barang siapa yang lupa dari menjalankan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia menjalankannya ketika dia itu bangun atau ketika dia itu ingat. Sebagian ada yang menganggap kalau salat yang ditinggalkan salat zuhur, ingatnya waktu asar, ya nanti mengerjakannya waktu zuhur berikutnya. Tidak, mengerjakannya saat itu, saat dia ingat, itu waktu dia mengerjakan salatnya. Tidak ditunda pada waktu zuhur hari berikutnya, tidak. Nah, tapi saat itu dia melakukannya. Nah, karena fiddin azanallah wa iyyakum, terkadang juga ada orang yang harus menjamak salat, ya. Maka di sini tidak mengapa dia melakukan salat di waktu selain waktunya, setelahnya. Misalnya menjamak antara salat maghrib dengan isya, misalnya. Ketika dia bepergian dan bukan bepergian safar, namun kesulitan bagi dia untuk naik kendaraan. Sulit bagi dia untuk apa? Harus dia turun dari mobil kemudian sholat di masjid,
nyari kendaraan lagi sulit. Karena waktunya sudah maghrib gitu ya. Biasanya kalau setelah maghrib kendaraan sudah mulai sulit. Sementara kalau dia sampai ke rumah itu sudah habis waktu sholat maghrib. Maka dalam keadaan yang seperti ini tidak mengapa seseorang menjamak. Seorang menjamak tapi tidak mengqashar. Karena apa? Karena dia bukan orang yang safar. Ini perlu diperhatikan bahwa mengqashar itu kaitannya dengan safar. Mengqashar itu kaitannya dengan safar. Sehingga seseorang kalau tidak yakin dirinya safar, ya jangan mengqashar. Sampai dia betul-betul yakin bahwa dia adalah seorang yang safar, maka dia mengqashar salatnya. Adapun dalam perjalanan yang jauh, ya, meskipun jauh tapi bukan safar, jarak 30 km misalnya, dia harus naik kendaraan dari satu tempat ke rumahnya yang jauhnya sekitar 30-40 km. Kemudian dia kalau turun di jalan untuk sholat, dia kesulitan untuk turun di masjid untuk sholat maghrib di masjid, ya. Pada waktunya dia kesulitan karena nanti dia tidak bisa naik kendaraan berikutnya, maka dia naik kendaraan sampai ke tujuannya meskipun waktu sholat maghrib sudah habis. Dia bisa sholat maghrib dan isya di jamak. Dia bisa sholat maghrib dan isya di jamak. Yang seperti ini termasuk dari hal-hal yang uzur dan diperbolehkan untuk menjamak. Nah, maka Nabi SAW juga pernah menjamak tanpa sebab. Kalau masalah menjamak, maka ini lebih ringan ya Pak. Tapi kalau masalah mengqashar, ini yang tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan orang kemudian sedikit-sedikit mengqashar, perjalanan dekat mengqashar dan seterusnya. Mengqashar itu ketika dia itu dalam keadaan apa? Safar. Adapun tidak safar, maka dia tidak mengqashar. Dan jumhur ulama, kebanyakan besar para ulama itu menggunakan batasan qashar adalah jarak sekitar 83 km. Ini kurang lebih sekitar itu. Maka untuk lebih hati-hatinya, ya kalau jaraknya tidak sampai segitu, seseorang tidak tidak mengqasharnya. Untuk lebih hati-hati, karena asalnya adalah tidak mengqashar. Asalnya tidak mengqashar. Begitu pula ketika seorang itu sendirian, safar tapi sendirian, maka yang paling baik bagi dia adalah untuk senantiasa salat berjamaah, meskipun dia tidak menjalankan sunnahnya menjamak dan mengqashar. Bisa dipahami? Jadi kalau orang itu salat sendirian, di safar sendirian, maka yang paling bagus bagi dia adalah mengutamakan salat berjamaah, meskipun dia tidak menjamak dan mengqashar. Karena kalau dia menjamak dan mengqashar, otomatis dia sholatnya apa? Sendiri. Meskipun dia safar, disunahkan untuk menjamak dan mengqashar. Tapi dengan sebab itu dia akan sholat sendirian, menjamak dan mengqasharnya sendirian. Maka kalau dia mampu, dan itu lebih baik adalah dia menjalankan sholat tidak dengan mengqashar dan menjamak, dan dia mengutamakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib dan tidak gugur karena safar. Tidak gugur kewajiban sholat berjamaah karena sebab safar. Kecuali kalau dia adalah rombongan, safarnya 2 orang atau lebih, maka dia tidak mengapa. Setelah sholat bersama jamaah yang ada di situ, kemudian dia berdua menjamak dan mengqashar. Dia telah menjalankan sunnahnya menjamak dan mengqashar, dan dia telah menjalankan kewajiban berjamaah. Tapi kalau dia sendirian, maka dia kalau bisa, ya, yang lebih bagus, lebih hati-hati adalah dia
menjalankan sholat berjamaah didahulukan daripada dia harus menjamak dan mengqashar yang akibatnya dia sholatnya tidak berjamaah. Nah, qala fi din azanallahu wa iyyakum, barangkali ini tentang waktu-waktu sholat dan tentang syarat sahnya sholat itu setelah masuk waktunya, dan tidak boleh orang mengakhirkannya sebagaimana telah kita sebutkan ancaman dari firman Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai orang yang menyia-nyiakan salat, dianggap sebagai orang yang membuang salat. Karena sebab dia mengakhirkan dari waktunya. Meskipun itu masih waktu salat tadi, sebagaimana tadi kita sebut salat asar. Setelah warna matahari kekuningan sampai tenggelam matahari itu masih waktu salat asar. Masih waktu salat asar. Tapi itu waktu yang daruri. Bagi orang-orang yang tertentu saja yang boleh sholat pada waktu itu. Adapun yang tidak punya alasan tidak boleh menjalankannya setelahnya. Warna matahari kekuningan. Begitu pula waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu setelah sholat maghrib selesai, hilang syafaq, kemerahan yang ada di langit sudah berubah jadi hitam semuanya. Masuk waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Setelah itu masih ada waktu dari pertengahan malam sampai sholat subuh. Memang itu masih waktu sholat isya. Masih waktu sholat isya. Tapi tidak boleh melakukan sholat pada waktu itu kecuali orang-orang yang terpaksa. Setelah pertengahan malam sampai sholat subuh, itu waktunya orang-orang yang terpaksa. Ada darurat. Adapun orang yang tidak punya alasan, tidak punya daruri, dia tidak boleh melakukannya setelah pertengahan malam. Meskipun dia melakukan pada waktunya, dia telah menjalankan kewajiban sholat, tapi dia terkena ancaman mengakhirkan waktu sholat, dan ini ancamannya adalah lembah yang ada di neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Kemudian asyartu tsamin, syarat yang ke-8 adalah istiqbalul qiblah. Menghadap ke arah kiblat. Nah, ini termasuk syarat sahnya salat, harus dia menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami telah mengetahui bagaimana engkau senantiasa melihat ke langit, membolak-balikan wajah engkau ke langit, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah agar kiblat itu berubah arahnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian kami pindahkan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis dipindah ke arah Ka'bah. Nah, yang memang itu yang koridoi, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, yang diharapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, arah kiblatnya itu ke Ka'bah. Maka setelah itu Allah menyatakan, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Ka'bah. Dimanapun kalian berada, arahkan wajah kamu ke arah Ka'bah. Maka di sini menunjukkan tentang syarat sahnya salat adalah harus menghadap ke arah Ka'bah. Bagi orang yang berada di depan Ka'bah dan dia melihat Ka'bah, dia harus persis, tidak boleh bergeser ke sebelah kanan atau ke kiri, harus tepat ke arah Ka'bah. Kalau dia berada di Masjidil Haram tapi tidak melihat Ka'bah karena tertutup oleh tembok atau tertutup oleh tiang, maka dia beristihad ya, ke arah Ka'bah. Beristihad untuk dia sholatnya ke arah Ka'bah. Nah, dan kalau dia sudah di luar Masjidil Haram, sudah di negeri lain, maka yang penting adalah ke arahnya saja, bukan ke Ka'bahnya. Kalau dia masih di Masjidil Haram, kalau dia melihat harus ke arah Ka'bah. Kalau dia masih berada di Masjidil Haram tapi tidak melihatnya karena tertutup oleh dinding atau tertutup oleh tembok, dia harus beristihad mengarah ke Ka'bah. Karena masih mungkin untuk dikira-kira. Tapi kalau dia sudah di luar masjid atau sudah di luar daerah, sudah di luar negeri,
maka dia hanya ke arahnya saja, tidak harus ke Ka'bahnya. Artinya dia geser ke kanan atau geser ke kiri dari arah Ka'bah atau dari Ka'bah, ya, tidak tepat ke Ka'bahnya, itu tidak mengapa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya bainal maghrib wal ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara barat dan timur itu semuanya kiblat. Ini yang penting di antara barat dan timur itu semuanya kiblat bagi orang Madinah. Bagi orang Madinah, maka antara barat dan timur semuanya kiblat. Tidak harus tepat ke arah utara, tapi tidak harus tepat ya, ke arah zat Ka'bahnya, bisa bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, tidak menjadi masalah, tetap sah salatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kemudian bagaimana kalau salatnya di dalam Ka'bah? Bagaimana kalau salatnya di dalam Ka'bah? Mungkin apa tidak? Mungkin. Dan Nabi SAW pernah salat di dalam Ka'bah, dan sekarang pun mungkin. Bukan di dalamnya, tapi di Hijr Ismail. Bagi orang yang pernah berangkat ke Mekah untuk umrah, dia akan melihat Ka'bah, itu di sebelahnya ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini sesungguhnya berada di dalam Ka'bah, tetapi karena kurangnya dana ya, untuk membangun Ka'bah pada waktu itu, akhirnya Hijr Ismail ini ya, tidak masuk ke dalam Ka'bah. Yang mestinya Ka'bahnya itu sampai ke Hijr Ismail, tapi karena kurang dana dan karena mengkhususkan dengan harta yang halal untuk memperbaiki Ka'bah pada waktu itu, ini orang-orang musyrikin ya yang melakukannya. Ini orang-orang musyrikin pada waktu ingin membangun Ka'bah, mereka mengkhususkan dengan harta yang halal. Nah, dengan harta yang halal. Ini orang musyrikin saja paham bahwa masjid itu nggak boleh dibangun kecuali dengan harta yang halal. Ya. Maka yang harta yang haram tidak boleh untuk membangun masjid, meskipun dalam rangka orang itu berlepas diri dari harta yang haram tersebut. Misalnya orang yang terkena riba, dia punya uang riba, dia ingin berlepas diri dari riba tadi, dia ingin berlepas diri dari riba, ingin membuang harta ribanya, maka harta riba ini tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Tidak boleh untuk membangun masjid. Nah, masjid dibangun dengan harta yang halal saja. Tidak boleh dengan harta yang haram. Nah, karena waktu itu orang-orang musyrikin ya, mengkhususkan dengan harta yang halal sehingga kekurangan dana, akhirnya Ka'bah yang mestinya lebih luas dari yang sekarang, ya, lebih luas dari yang sesungguhnya dulu, ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akhirnya dibangun lagi dengan lebih kecil. Hijr Ismail tidak masuk ke dalam Ka'bah, sehingga sekarang kalau ada orang sholat di antara Hijr Ismail dengan Ka'bah, dia sama dengan hukumnya sholat di dalam Ka'bah. Nah, dan itu perkara yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan orang untuk sholat di dalam Ka'bah, karena Nabi SAW pernah melakukan sholat di dalam Ka'bah. Namun para ulama khilaf tentang sholat fardu, apakah boleh atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh sholat fardu di dalam Ka'bah, yang boleh hanya sholat sunnah. Namun wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang mengkhususkan yang boleh hanya sholat fardu saja. Akan tetapi untuk keluar dari khilaf para ulama, seseorang kalau dia tidak sholat fardu di dalam Ka'bah itu lebih bagus daripada dia sholat fardu di dalam
Ka'bah karena dikhilafkan oleh para ulama. Tapi kalau salat sunnah, nah ini dibolehkan, bahkan disyariatkan, disunahkan salat sunnah di dalam Ka'bah, dan itu sekarang bisa dilakukan bagi orang yang salat berada di antara Hijr Ismail dengan Ka'bah, dia sama saja salat berada di dalam Ka'bah. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, maka jelas ya bahwasanya orang ketika salat harus menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah dengan perincian sebagaimana kita sebutkan. Sehingga ketika seseorang berada pada suatu daerah dan dia tidak tahu arah kiblat, arah Ka'bah, maka dia harus tanya. Dia harus tanya. Tidak boleh dia mengira-ngira sendiri. Nah, kalau dia mengira-ngira sendiri dan tidak mau bertanya, kemudian setelah selesai sholat, setelah salam baru tahu ternyata dia salah. Harusnya ke arah barat, dia sholatnya ke arah timur, misalnya. Maka sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Terus mengulanginya. Karena apa? Karena dia berada di suatu tempat yang dia mungkin untuk bertanya. Kecuali kalau dia berada di padang pasir yang tidak ada orang di sana, yang tidak ada orang untuk dia bertanya di sana. Nah. Kemudian dia beristihad, mengira-ngira kemungkinan arahnya ke sana. Soalnya di sana ada demikian dan demikian. Akhirnya dia sholat ke arah selatan misalnya. Dia sangka itulah arah kiblat. Setelah selesai sholat ada orang lewat, rombongan lewat melalui gurun pasir tadi. Ternyata rombongan tadi mengatakan yang benar arah kiblatnya ke utara. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini sholatnya sah. Kenapa? Karena tidak ada yang ditanya pada waktu itu. Karena tidak mungkin dia bertanya, dia berada di tempat yang tidak mungkin dia akan bertanya. Apa namanya arah kiblat? Tapi kalau dia berada di di suatu tempat di kota yang di sana ada penduduk, ada kaum muslimin yang mereka sholat di kota tersebut, apalagi ada masjid barangkali, dia melihat masjidnya jelas ada arah, sebagian masjid pakai mihrab ya, menunjukkan itu arah kiblatnya, maka dia bisa mencari tahu lewat itu, bisa mencari tahu dengan bertanya, atau bisa mencari tahu dengan apa? Melihat mihrabnya. Kalau dia kemudian masuk ke masjid yang harusnya menghadap ke kemari, sholatnya dia menghadap ke sana, dan dia tidak bertanya atau tidak mencari arah kiblatnya dengan patokan yang jelas seperti adanya mihrab misalnya, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia berada di tempat yang tidak ada orang di sana, tidak ada yang bisa ditanya tentang arah kiblatnya, kemudian dia sholat, dan setelah selesai sholat salah, maka sholatnya sah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, "Yustaratu fi ada'i salawat an takuna ila jihatil qiblah." Disyaratkan bagi orang yang menjalankan salat untuk menghadap ke arah kiblat, wahiyal Ka'bah al-musyarrafah, itu Ka'bah yang dimuliakan. Fa in kana fi hadar aw kana ladaihi man yukhbiruhu bi jihatil qiblah wajaba 'alaihi su'al an jihatiha wa la yajuz lahu an yusalliya bi ijtihadin minhu. Apabila dia berada pada suatu kota, apabila dia berada di kota, atau dia berada di suatu tempat yang di sana ada orang yang bisa memberitahu tentang arah kiblat, maka wajib bagi dia untuk bertanya tentang arah kiblat, dan tidak boleh bagi dia sholat dengan ijtihad. Tidak boleh dia sholat dengan kira-kira kalau ada yang ditanya. Nah, qaladahi man yukhbiru, sementara ada yang bisa ditanya. Wa in shalla wa kana ila ghairi jihatil qiblah wajaba 'alaihi al-i'adah. Kalau dia salat dan tidak bertanya arah kiblat, malu mau bertanya arah kiblat, padahal ada yang ditanya, ada yang bisa memberitahu tapi dia malu. Jika dia salatnya bukan ke arah kiblat dan baru tahu setelah selesai salat, maka salatnya tidak sah dan wajib diulangi.
Amma in kana fi safar fa innahu yastahid fi ma'rifati jihatiha fa in shalla wa tabayyana anna as-salata ila ghairi jihatil qiblah fa inna salatahu sahihah liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Adapun kalau dia safar, tanya, nah, di mana arah kiblat? Kemudian dia salat dengan istihadnya. Arah kiblat itu dengan beristihad. Kalau ternyata setelah selesai salat istihadnya salah, salatnya tetap sah. Inna salatahu sahihah liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Karena Allah berfirman, bertakwalah kalian semampu kalian. Kemudian, wa yajuz lil musafir an yusalli an-nawafil kullaha ala markubihi ila ghairi jihatil qiblah. Dan boleh bagi orang yang musafir, orang yang safar ketika salat sunnah. Ingat di sini catatannya, ketika salat sunnah. Nah, di atas kendaraan. Ada dua, salat sunnah dan di atas kendaraan. Maka dia boleh untuk salat sunnah tersebut di atas kendaraannya bagi orang yang safar dengan menghadap kemanapun arah kendaraannya tadi. Tidak harus arah kiblat. Bagi orang yang safar dan salatnya di atas kendaraan dan salatnya salat sunnah. Salatnya salat sunnah. Tapi kalau tidak di atas kendaraan, tidak boleh. Kalau di atas kendaraan dan salatnya salat sunnah, atau dia salatnya salat wajib juga tidak boleh. Harus terpenuhi syaratnya. Salat sunnah di atas kendaraan, maka dia boleh untuk salat ke arah manapun kendaraan itu mengarah. Waqad sabatat as-sunnah fi dzalika an jama'ah min as-sahabah. Telah datang yang demikian ini dari sunnah dan telah dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana datang riwayat dari para sahabat. Di antaranya riwayat dari sahabat Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilah yusabbih. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di atas kendaraannya, di atas kuda atau ontanya, beliau salat. Wa yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjah. Nah, dan beliau salat kemanapun, ya, arah kendaraan tadi mengarah. Walam yakun Rasulullah SAW yasna'u dzalika fi salatil maktubah, dan beliau mengatakan, dan tidak pernah Rasulullah SAW melakukan yang seperti itu pada salat wajib. Tidak pernah. Ini tapi tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Jadi tidak pernah salat wajib di atas kendaraan, sehingga seorang berusaha untuk turun dari kendaraan sebisa mungkin, kecuali kalau yang tidak mungkin turun, seperti misalnya di atas pesawat, nah, tidak mungkin turun, atau yang semisalnya di atas kapal, kalau turun bisa, maka di atas kendaraan tidak mengapa dalam keadaan terpaksa. Tapi Nabi tidak pernah. Maka sebisa mungkin seorang itu sholat tidak di atas kendaraan untuk sholat wajib. Ada untuk sholat sunnah, maka Nabi pernah melakukannya, bahkan Nabi melakukannya dengan menghadap ke arah selain kiblat, menunjukkan bahwasanya sholat sunnah di atas kendaraan boleh meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Wa idza arada al-musafir nafilah 'ala dabah istiqbal al-qiblah 'inda dukhulihi fiha thumma tawajjaha ila ayyi jihatin yurid, di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu inda Abu Dawud. Dan kalau seandainya dia seorang yang musafir tadi bisa untuk melakukan salat sunnahnya di atas kendaraan dengan pertama kali menghadap ke arah kiblat lebih dulu, mengarahkan wajahnya ke arah kiblat lebih dulu, baru kemudian setelah itu mengikuti kendaraannya, maka itu lebih bagus. Karena Nabi SAW menyebutkan, karena disebutkan dalam hadis, anna Rasulullah SAW kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu wajjaha rukabahu. Dahulu Nabi SAW kalau safar, kalau bepergian dan beliau ingin salat sunnah, beliau menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Setelah itu baru kendaraannya berjalan sesuai dengan arah jalan yang akan diikuti. Beliau bertakbir dan beliau salat di kemanapun arah kendaraannya itu berjalan. Sehingga kalau dia bisa mengarahkan pada awal salatnya takbir, sebelum takbirnya dia
Jika takdirnya dia bisa menghadap ke arah kiblat, maka itu lebih bagus. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali ini yang berkaitan dengan masalah istiqbalul kiblah. Nah, dan syarat yang terakhir, masih ada waktu saja. Syarat yang terakhir dari syarat sahnya salat adalah an-niyah. An-niyah. Nah, niat. Wa mahalluha al-qalb. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, wa talaffuz biha bid'ah. Dan melafadzkan niat tadi bid'ah. Apakah melafadzkannya di dalam hati ataukah melafadzkan dengan lisan? Karena ada orang yang masih melafadzkan tapi dalam hati. Ini nawaitu usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman gitu. Tapi di dalam hatinya dia lafadzkan. Ini tidak boleh. Ini tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dilafadzkan. Apalagi kalau dengan suara keras. Terjatuh pada banyak kesalahan. Wa talaffuz biha bid'ah. Melafadzkan niat itu adalah bid'ah. Melafadzkan niat itu adalah bid'ah. Karena apa? Niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu di dalam hati dan bukan melafadzkannya, bukan dilafadzkan. Niat itu bukan dilafadzkan. Ya. Dan harus ada niat. Harus ada niat dan niatnya harus benar. Niatnya harus benar. Kalau dia sholat zuhur, kalau niatnya sholat asar misalnya, atau dia sholat asar, kalau niatnya sholat zuhur, ini tidak sah. Mungkin apa tidak? Mungkin ada seseorang yang tidur bangun waktu asar. Nah, dia tidur setelah sholat zuhur sampai asar. Ketika mendengar azan dikumandangkan, dia lupa kalau dia tadi sudah sholat zuhur. Dikiranya ini waktu sholat zuhur. Maka dia niatnya dalam hatinya ingin sholat zuhur. Maka ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, karena dia niatnya tidak ada niat untuk sholat asar. Padahal dia harus niatnya sholat asar. Meskipun sama-sama 4 rakaat, meskipun sama-sama bacaannya sama, tapi niatnya dia salah. Harusnya dia niatnya sholat asar, dia lupa kalau itu adalah sholat asar, dia kira sholat zuhur, padahal dia sudah sholat zuhur tadi, tapi lupa. Maka sholat asarnya dia tidak sah dan dia belum sholat asar. Nah, kemudian kalau ingin menjamak bagaimana? Ingin menjamak atau menjamak qasar. Sebagian orang ada yang meyakini harus udah ada niat dari awal bahwa dia ingin menjamak. Sudah ada niat dari sejak pertama dia ingin menjamak. Bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ini misalnya dia sholat maghrib, kemudian dia terus berkeinginan sekalianlah dijamak jamak takdim saja, karena yakin nanti kalau dijamak takdim sulit. Baru muncul niat untuk jamak takdim setelah dia sholat maghrib. Boleh apa tidak? Yang benar adalah boleh. Tidak harus dia dari awal sudah ingin niat jamak takdim. Tidak harus ketika sholat maghribnya dia sudah niat setelah itu akan sholat isyanya, tidak harus. Tapi dia bisa muncul keinginan untuk dijamak takdim di qasar misalnya dalam safar, muncul keinginannya setelah apa? Sholat maghrib. Muncul keinginan setelah sholat maghrib, maka itu pun tidak mengapa. Tidak harus dari awal ketika hendak menjalankan sudah ada niat, tidak.
Ini yang benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian dalilnya kenapa talafut melafadzkan niat itu bid'ah? Dalilnya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa dalil bahwasanya niat adalah syarat sahnya salat adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tidak ada amalan kecuali dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala balasan sesuai dengan niatnya. Maka di sini niat dikatakan dalam syarahnya an-niyah fi shalah wa ghairiha minal ibadat syartun. Syarat itu adalah niat dalam salat dan niat dalam yang lain-lainnya dari ibadah. Semua ibadah itu ada niatnya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Tidak ada amalan kecuali di sana ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka harus ada niat, tapi tidak ada melafazkan niat. Ini harus dibedakan. Beda antara harus ada niat dengan melafazkan niat. Melafazkan niat tidak ada dalam semua ibadah. Tidak ada melafazkan niat. Kecuali para ulama mengecualikan dalam masalah haji. Dalam masalah haji itu mengatakan labbaika Allahumma hajja. Atau dalam umrah dia mengatakan labbaika Allahumma umrata. Atau kalau dia haji dengan umrah, labbaika Allahumma umrata summa hajja. Tapi itu pun bukan lafaz dalam niat. Itu adalah talbiyah ya. Atau melafazkan seperti orang kalau sholat mengucapkan takbir gitu. Mengucapkan Allahu Akbar seperti itu. Bukan itu niat. Niat itu kan kalau nawaitu usolli, nawaitul wudu'a, nawaitul ghusli, begitu. Nawaitu apa lagi? Itu tidak ada lafaz nawaitu dalam semua ibadah. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun melafazkan niat dalam semua jenis ibadah. Yang ada adalah harus ada niat ketika hendak menjalankan ibadah tersebut. Sehingga niat adalah syarat sahnya sholat dan syarat sahnya ibadah, seluruh ibadah. Dan tidak sah sholat tanpa niat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa binniyah yakunu tamyiz baina fardin wa fardin. Dan dengan niat itulah akan terbedakan antara salat yang wajib dengan salat wajib yang lainnya. Wa fardin wa naflin, dan dengan niat itulah terbedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Terbedakan antara salat wajib dengan salat sunnah. Nah, dan sudah lewat penyebutan tentang niat dalam syarat sahnya wudu, bahwa tidak boleh dilafazkan dalam niatnya illa fi manasikil hajj, kecuali dalam ibadah haji. Fayajuz an yatalaffaz bima nawahu, boleh dia melafazkan apa yang dia inginkan dari hajinya dengan mengatakan labbaika umratan aw labbaika hajjan aw labbaika umratan wa hajja. Nah, khana fi din azanallahu iyyakum, maka harus dibedakan ya antara harus adanya niat yang benar dengan melafazkan niat. Niat yang benar harus ada. Niatnya harus tepat. Salat zuhur ya punya keinginan salat zuhur. Salat asar ya punya keinginan salat asar. Tidak bisa dia kemudian salat zuhur dia niatnya salat asar dia inginnya salat zuhur. Kalau mungkin terjadi ya, dan itu mungkin terjadi bagi orang-orang yang tadi mungkin dia tertidur dan dia lupa kalau sudah salat zuhur, kemudian dia salat asar dengan niat salat zuhur, maka tidak sah salat asarnya. Nah, tapi kalau melafazkan niat, maka ini adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka jadilah itu adalah amalan yang diada-adakan, amalan yang tidak pernah disyariatkan, dan tidak benar pula bahwa ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i tidak pernah dengan jelas mengatakan harus melafazkan niat. Tidak ada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan niat itu harus dilafazkan. Nah, yang ada adalah beliau mengatakan sholat itu harus dimulai dengan ucapan. Ya. Harus dimulai dengan lafaz. Maksudnya di sini adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan bukan mengucapkan nawaitu usolli. Nah, dengan selesainya pembahasan syarat yang ke-9, maka kita selesai dari pembahasan syarat sahnya salat, dan insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan tentang arkanu as-shalah, rukun-rukunnya salat pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada satu pertanyaan, tapi kita berikan kepada yang lebih berhak untuk menjawab, Ustaz Muhammad insyaallah hafizahullah taala. Beliau sudah hadir, insyaallah beliau nanti yang menjawab. Insyaallah taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.